Islam ilmiah membahas tema wasiat atau wasaya an-nabi qabla wafatihi, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Aman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum saya mulai kajian, saya memohon maaf, ngapunten sangat, agar saya bisa lebih fokus kajian, hijabnya ditutup aja. Nggih, mohon ngapunten sangat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Dan Allah juga berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Baik. Alhamdulillah. Jadi enak mandangnya, bapak-bapak enak. Nek kalau ada ibu-ibu susah ngangkat pandangannya. Tema kita adalah wasiat Nabi sebelum wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dan ini disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama ahli sejarah Islam. Adapun hari lahir Nabi Muhammad SAW dan juga bulannya tidak disepakati oleh para ahli sejarah. Hanya hari lahirnya dan adapun tanggal lahir dan bulan tidak disepakati oleh para ahli sejarah Nabi Muhammad SAW. Hanya hari lahirnya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka kemudian beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan. Maka dari sini para ulama bersepakat tentang hari kelahiran Rasulullah SAW. Adapun tanggal dan bulan terjadi ikhtilaf di antara para ulama ahli sejarah. Dia mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, dia mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan tanggal 12 Rabiul Awal inilah yang masyhur di tengah kaum muslimin. Tetapi kalau berbicara penelitian para ahli sejarah, maka para ahli sejarah lebih menguatkan tanggal 8 Rabiul Awal. Yang masyhur memang 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Tapi yang diteliti oleh para peneliti, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-9 Hijriah,
begitu juga Imam Az-Zahabi, begitu juga Imam Ibnu Katsir, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, semuanya bermadzhab Syafi'i, menyebutkan ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala, dan sebagian besar menguatkan tanggal 8 Dzulhijjah. Itu tentang tanggal 8 Rabiul Awal. Itu tentang tanggal kelahiran Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena Nabi Muhammad SAW di awal kelahirannya belum dikenal oleh manusia sebagai seorang sosok yang kelak menjadi pemimpin umat manusia. Nah, kemudian setelah ketika wafatnya Rasulullah SAW, karena sudah terkenal, sudah dikenal oleh manusia dalam khalayak ramai, baik orang Arab atau di luar Arab, maka akhirnya orang-orang dan para ulama memperhatikan hari, tanggal, bulan, tahun wafatnya Rasulullah SAW. Makanya terjadi kesepakatan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dan Rasulullah SAW sebelum wafat berwasiat. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat itu adalah sesuatu pesan penting oleh orang yang ingin meninggal dan dikerjakan setelah wafat orang yang meninggal tersebut. Jadi ketika kita mengangkat tema wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafati, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, ini berarti wasiat penting sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Makanya saya pribadi kalau bulan Rabiul Awal, di saat sebagian para pendakwah mengangkat tema Maulid Nabi Muhammad SAW, sebenarnya harus tidak boleh dilupakan yang lebih terpenting, wasiat Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya. Dikarenakan tadi hari, tanggal, bulan dan tahun wafatnya Rasulullah SAW tidak ada khilaf di antara para ulama sejarah. Senin 12 Rabiul Awal 1400 tahun 11 Hijriah. Dan juga dikarenakan wasiat itu adalah pesan penting dari orang yang penting dikerjakan setelah meninggalnya. Kita saja kalau ada bapak ibu kita atau bahkan mungkin kakek nenek kita sebelum meninggal kemudian berwasiat, niscaya kita akan sangat memperhatikannya. Sampai tua kita sangat memperhatikan. Ini wasiat bapakku, ini wasiat makku. Ini yang berwasiat bukan hanya bapak atau ibu, orang yang lebih wajib kita cintai lebih daripada orang tua, anak dan seluruh manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tema ini penting sebenarnya, terutama di bulan-bulan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena sebagian pendakwah lupa membicarakan tentang wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Dan juga dari sisi pentingnya adalah dari sisi bahwa kalau itu berupa wasiat, berarti itu syariat yang tidak terhapuskan. Kenapa? Karena setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasiat itu, beliau wafat. Tidak ada syariat penghapusnya.
Kalau kita belajar ilmu usul fikih ada satu bagian dari ilmu usul fikih itu nasakh wa mansukh. Penghapusan hukum diganti dengan hukum yang baru. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat tidak terkena hukum nasakh wa mansukh. Karena setelah beliau mengeluarkan wahyu sabda beliau wafat. Maka ini sangat penting. Ini apa? Sangat penting. Oleh karena itu, mudah-mudahan sangat cocok kita pagi hari ini sebelum mengerjakan apa-apa setelah sholat subuh kita mendengarkan wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana sudah saya sebut, kalau ada orang tua kita sebelum meninggal berwasiat, kita akan sangat memperhatikannya. Maka terlebih lagi, ini bukan hanya sekedar orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecintaan kita wajib lebih kepada beliau daripada orang tua, anak dan seluruh manusia. Maka wajib diperhatikan dan wajib diamalkan sepeninggal beliau. Dan tidaklah orang berwasiat kecuali pesan itu penting. Wasiat dinamakan wasiat ketika penting pesan tersebut. Saya beri contoh ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sudah dewasa, beliau ditanya, "Ma tadhkuru min jaddik?" Apa yang engkau ingat dari kakekmu Rasulullah SAW selama kamu hidup? Maka otomatis yang paling berkenang, yang paling dikenang adalah wasiat yang paling penting. Dan salah satu yang beliau kenang adalah kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, aku pernah digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mengambil satu kurma zakat, kemudian aku masukkan ke dalam mulutku. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alqih, keluarkan kurma tersebut karena itu kurma zakat. Dan ahlul bait tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat dan harta sedekah. Boleh mendapatkan harta hadiah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang beliau ingat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beliau ditanya, yang paling engkau ingat dari kakekmu apa? Beliau sebutkan itu. Menunjukkan bahwa itu terpatri di dalam qalbu beliau dan itu selalu beliau ingat. Kata beliau, anna la tahillu lana sadaqah. Kita ahlul bait tidak halal bagi kita makan harta sedekah atau zakat. Makanya kalau seandainya di Indonesia ada yang mengaku menjadi zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita percayai. Masalah dia berbohong, masalah dia itu urusan dia. Kita percayai dan kita hormati. Percayai dan hormati karena mereka memiliki kedudukan yang lebih daripada manusia biasa. Kemudian tidak boleh dikasih harta zakat atau harta sedekah. Bolehnya harta hadiah. Nah, ini contoh bahwa wasiat itu atau tema ini penting. Dan ternyata memang wasiat-wasiatnya yang akan kita baca nanti sangat penting. Dan ironinya wasiatnya dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin, kalau tidak ingin dikatakan sebagian besar. Wasiat yang pertama, wasiat mendirikan sholat. Sebelum saya sebutkan hadisnya, lihat perkataan saya, mendirikan sholat.
bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, mendirikan sholat, karena itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa aqimis salah alladzina yuqimunas salah. Dirikanlah sholat oleh kalian seluruhnya, dirikanlah sholat oleh engkau, orang-orang yang mendirikan sholat. Siapa mereka yang mendirikan sholat? Yang selain lalai dari sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailun lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Apa itu neraka wail? Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, neraka wail adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibal lama'at, sebuah lembah dalam neraka jahannam, kalau dimasukkan bebatuan maka niscaya, kalau dimasukkan gunung-gunung, yang mana gunung-gunung itu adalah batu-batu kecil yang bertumpuk-tumpuk menjadi gunung, maka batu-batu tersebut akan meleleh. Padahal tidak ada yang paling keras di atas muka bumi ini kecuali batu. Makanya Allah menggambarkan tentang kekerasan dengan batu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian hati-hati kalian keras setelah itu. Dia bagaikan batu. Batu adalah simbol kekerasan, the rock, simbol kekerasan. Sedangkan baja, besi bisa leleh. Allah berfirman, wa alanna lahul hadid, dan kami lelehkan untuk Nabi Daud besi dan baja. Tetapi ketika berhadapan dengan neraka wail, saking panasnya neraka tersebut, law suyirat ma'ahul jibalu lama'at, kalau seandainya gunung-gunung dimasukkan ke dalam lembah wail, maka gunung-gunung tersebut akan meleleh saking panasnya. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Kok orang sholat tapi mendapatkan neraka wail? Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. An salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sebelum saya jelaskan lebih, ayat ini harus kita syukuri. Allah berfirman, an salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allah tidak berfirman alladzina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Kalau Allah berfirman alladzina hum fi salatihim sahun, kita semua itu baru takbiratul ihram sudah mikir ke mana-mana. Baru takbiratul ihram sudah mencari kunci motor dan kepetok dapat. Allahu Akbar. Kunci dia. Mulai turun tangannya tuh bijaksana sekali. Boten nenten. Mana ya? Alhamdulillah. Allah, kalau ibu-ibu salat Allahu Akbar, iku petsine kurang gudeg itu. Meracik bumbu di dalam salat. Dan benar, pas selesai salat dirasain, oh iya kurang petsin. Tadi yang mencari kunci saat sholat dapat, kayaknya jatuh di bawah meja. Setelah sholat dia dapat. Berarti kan dia nyari kunci di dalam sholat dan dapat. Nikmat Allah ayat itu, kata para ulama, alladzina hum fi salatihim sahun, orang-orang yang di dalam sholatnya
lalai. Allah tidak mengatakan seperti itu. Tetapi Allah berfirman, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Apa maksudnya lalai terhadap salatnya? Perhatikan baik-baik. Ini yang tidak mendirikan salat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang pertama, penafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat, dan ini ilmiah. Seperti ini pengajian yang ilmiah. Dalil dari Al-Quran ada, penafsirannya dari para sahabat, itu ilmiah. Ingat tuh baik-baik, penafsirannya dari para salafus saleh, bukan dari kantong sendiri, bukan dari kepintaran berbahasa Arab, bukan dari kepintaran retorika ngomong. Ilmiah adalah pengajian yang berdalil dari Al-Quran dan dipahami oleh para sahabat. Itu ilmiah. Lihat sekarang Allah berfirman, saya baca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir di generasi sahabat, belajar langsung dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yanil munafiqin alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sir. Yang maksud dari lalai terhadap salatnya adalah kadang salat, kadang tidak. Di hadapan orang banyak salat, saat sendirian tidak salat. Lalai. Maka wasiat pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mendirikan salat, tidak lalai. Mendirikan salat tidak lalai. Lalai apa maksudnya? Di hadapan orang banyak salat, kalau sendirian tidak salat. Tafsiran pertama tentang lalai. Kemudian tafsiran yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini yang ilmiah, berdasarkan dalil dari Al-Quran, kemudian baca kitab yang mau berdakwah kepada umat Islam, agar umat Islam di jalan yang lurus, tidak di jalan yang menyimpang. Maka seorang pendakwah wajib baca kitab, wajib bisa bahasa Arab. Kalau enggak bisa bahasa Arab, jangan berdakwah. Ya, jangan berdakwah. Kalau cuma menyampaikan 1 menit ayat, silahkan. Tapi berdakwah beda. Apalagi sampai mengajar, apalagi sampai ngasih fatwa halal haram, nggak boleh masuk dalam situ. Kecuali orang yang duduk dengan guru berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, belajar bahasa Arab, belajar ilmu-ilmu Islam, baru boleh dia ngomong. Apa yang terjadi di media sosial sekarang, pemahaman yang aneh-aneh, tidak lain kecuali orang-orang yang tidak paham agama ngomong tentang agama. Perkara agama dijadikan podcast. Orang yang setiap malamnya minum khamar jadikan podcast berbicara tentang agama. Hati-hati para ikhwah. Lihat sekarang, Imam Ibnu Katsir mengatakan, imma an fi'liha bil kulliyah, kama qala Ibnu Abbas. Tafsiran yang kedua dari lalai salat, tidak mendirikan salat, adalah tidak salat sama sekali. Dari mulai dia balik sampai detik ini tidak salat sama sekali. Ini namanya lalai. Tafsiran yang ketiga, wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah kama qalahu Masruq wa Abu Duha. Tafsiran yang ketiga, penafsiran dari Imam Masruq. Masruq adalah seorang ulama ahli tafsir, murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan yang dimaksud lalai adalah salat juga tapi di luar waktu. Salat juga tapi di luar waktu. Dan ini peringatan keras bagi siapa yang sering menjamak salat bukan karena alasan syar'i. Seperti di kota-kota besar, menjamak salat karena dia bekerja di sebuah kota, kemudian kalau pulang maghrib
di kota lain ke rumahnya, pulang jam 5, kemudian maghrib di jalan sampai rumah, maghrib habis, akhirnya dijamak setiap hari maghrib dan isya. Ini tidak sah salatnya, enggak sah salatnya. Bekerja bukan alasan syar'i untuk menjamak salat, apalagi walimatul urus. Ada enggak gitu? Hah? Enggak benar para ikhwah. Siapa yang ngasih fatwa itu? Ya, hati-hati, termasuk lalai an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an, mengeluarkan salat dari waktunya yang sudah ditentukan. Dan para ulama fikih bersepakat, waktu salah min akadi syurutis salah. Waktu salat adalah syarat yang paling ditekankan di dalam salat. Tidak boleh orang salat sebelum waktunya, tidak boleh orang salat di luar waktunya. Allah berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Syarat paling ditekankan di dalam salat sampai sah salatnya, mengerjakan salat di waktunya. 3 tafsirannya sudah. Ini tafsiran dikatakan oleh Imam Masruq dan Imam Abu Duha rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan lalai berarti tidak mendirikan salat, imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban, yaitu seorang yang lalai salatnya, tidak mendirikan salat, tidak mengerjakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mengakhirkan waktu salat terus menerus atau kebanyakan waktunya. 5 menit, 3 menit sebelum salat maghrib, salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai salat asar, azan maghrib. Itulah salatnya orang munafik, persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqara arba'an la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Sampai jika sudah diazankan asar, dia menunggu sampai matahari di antara 2 tanduk setan. Saya ketika mendengar hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda ketika 2 tanduk setan. Saya bingung, apa itu 2 tanduk setan? Ternyata matahari mau terbenam. 2 tanduk setan, persis seperti 2 tanduk setan. Matahari mau terbenam. Dan kita di zaman sekarang, zaman serba canggih, teknologi serba luar biasa, ya, wajib seorang ustadz mengenalkan agamanya dengan teknologi itu, untuk mengenalkan apa yang dimaksud dalam hadis. Dan saya berpikir bagaimana ulama-ulama terdahulu, bagaimana susahnya mengenalkan agama Islam kepada umat Islam. Karena tidak ada visual yang bisa digambarkan. Saya tinggal memperlihatkan gambar, Bapak Ibu paham. Tanduk setan ternyata itu yang dimaksud dalam hadis. Sampai benar-benar mau tenggelam, baru setelah itu dia bangun mengerjakan sholat asar dengan cepat, seperti ayam mematuk makanannya. Lalu dia di dalam sholatnya tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Ini tafsiran yang keempat dari lalai salat, tidak mendirikan salat. Tafsiran yang kelima, yang terakhir atau sebelum terakhir, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha ala wajhil ma'muri bih, mengerjakan salat tetapi tidak mendirikannya,
Kenapa tidak disebut mendirikannya? Karena ketika mengerjakan sholat tidak menyempurnakan syarat dan rukun sholat. Di antaranya sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Ini bukan ngerasani wong, enggak. Ini nasihati wong. Kalau bukan seorang tokoh umat, kemudian ahli agama, pendakwah, siapa yang mau nasihatin? Siapa yang mau nasihatin? Sekarang bedakan antara orang menasehati dengan ngerasani. Tidak sah sholatnya yang tidak pakai tumaknina. Dan itu pendapat mayoritas para ulama, kalau tidak mau dikatakan ijma'. Tumaknina pendapat mayoritas para ulama wajib di dalam sholat. Dan batasan tumaknina adalah tidak bergerak kepada gerakan selanjutnya kecuali dia sempurna mengerjakan gerakan tersebut. Tidak sah sholat yang tidak pakai tumaknina. Harus rukun, karena itu adalah rukun sholat. Tumaknina itu adalah rukun sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang sholat, kemudian setelah selesai sholat beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam salamnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali engkau sholat, engkau tadi belum sholat, berarti tidak sah sholatnya. 3 kali berulang seperti itu sampai orang ini menyerah. Kata orang ini, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza, 'allimni." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat sebaik ini, maka ajari aku sholat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma i'tadil hatta ta'tadila qa'iman." Maka ketika kamu berdiri, hendaklah engkau berdiri dalam keadaan tegak. "Tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'an." Kemudian engkau ruku sampai engkau tumakninah di dalam ruku'mu. "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujudmu. "Tsumma ijlis hatta tatma'inna jalisan." Kemudian duduk di antara 2 sujud sampai engkau tumakninah di dalam dudukmu. "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian kerjakan itu di dalam seluruh solatmu. Ini menunjukkan tumakninah adalah rukun solat. Maka yang solatnya cepat-cepat, ya, harus dinasehati, karena dia sudah lalai solatnya. Sebagaimana ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Dan ketika kita katakan tidak sah solatnya, tidak sama dengan saya mengatakan tidak diterima solatnya. Enggak. Tidak sah itu berarti secara hukum fikih. Boleh orang mengatakan solat orang ini tidak sah karena begini, karena begini, karena begini. Adapun masalah diterima atau tidak diterima, itu di tangan sinten? Allah tabaraka wa ta'ala. Kita tidak berbicara itu, kita berbicara hukum fikihnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang ke-6, yang terakhir, tentang lalai salat, tidak mendirikan salat, yaitu wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha fal lafdhu yashmalu hadza kulluhu atau kullahu. Artinya, atau yang ke-6, lalai salatnya adalah yang tidak khusyuk di dalamnya, tidak tadabbur di dalam salatnya. Ini termasuk lalai. Maka lalai mencakup 5 perkara tadi. Monggo Pak disebutkan biar ingat Pak. Yang pertama apa? Kadang salat, kadang tidak. Yang kedua, tidak salat sama sekali. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, kalau ada suami yang tidak sholat sama sekali, maka nasihati dengan tegas. Kumpulkan 2 keluarga besar, wajib bertobat. Kalau tidak mau bertobat, segera urus
perceraiannya. Karena seorang muslimah, mukminah, musalliyah, seorang wanita beriman, berislam, sholat, tidak berhak di bawah laki-laki yang tidak sholat. Ini tidak main-main. Jika ibu masih bersamanya, maka dikhawatirkan ibu yang berdosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ini tidak salat sama sekali. Yang ketiga, salat di luar waktu. Pernah Rasulullah SAW salat di luar waktu, maka beliau marah sekali. Kenapa? Waktu itu peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq yang menyebabkan beliau sholat asar di waktu maghrib. Karena sibuk dengan perang. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, seluruh faksi kemusyrikan kekafiran menyerang kota Madinah. Yang menyebabkan beliau akhirnya tersibukkan dengan sholat itu. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kubur mereka api neraka yang telah mengakhirkan sholat kita. Marah sekali beliau. Sholat di luar waktu. Yang keempat, mengakhirkan sholat. Sholat di dalam waktu tapi di akhir waktu. Yang kelima, sholat tidak menyempurnakan rukun dan syaratnya. Yang keenam, salat tidak khusyuk. Salat tidak khusyuk dan tidak tadabbur. Taib, apa dalil wasiat ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari sahabat Nabi Ummu Salamah, istri Nabi radhiyallahu anha wa ardhaha, dan juga riwayat Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini dua orang terdekat Rasulullah SAW. Dua orang terdekat, Ummu Salamah istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha wa ardhaha, Anas bin Malik pembantu Rasulullah SAW radhiyallahu anhu wa ardhahu. Mereka berdua berkata, kana akhiru wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru biha fi sadrihi wa ma yafidhu biha lisanu as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah wasiat terakhir lagi, berarti paling penting. Wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau yugharghir biha sadruhu. Apa maksudnya yugharghir? Nafasnya di dada sudah mulai terengah nafasnya, saturasinya mulai berkurang. Kemudian wa ma yafidu biha lisanu, dan lisannya sudah mulai keluh untuk mengucapkan, tetapi beliau tetap ingin mengucapkan. Lisannya penuh dengan wasiat tersebut. Apa wasiatnya? As-salah, as-salah. Jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Perihal salat jangan main-main. Terutama mohon maaf bapak-bapak kepala keluarga. Yang pertama kali akan ditanya tentang anak istri kita, tentang keponakan-keponakan kita, orang-orang bawah kita, cucu kita adalah kita. Sebelum mereka semua, kita yang akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Seorang lelaki pemimpin atas rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas rumah tangganya. Mungkin bapak, ibu, bapak sekarang sholat berjamaah bisa mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, setelah sholat berjamaah subuh kemudian ikut pengajian, indah hidupnya. Tapi anak di rumah. Dan saya katakan, walaupun seorang terlambat berjamaah, tetapi dia selesai menunaikan tugasnya, membangunkan anak-anak perempuannya, membangunkan anak-anak lakinya dan membawanya ke masjid, itu tidak mengapa bagi seorang lelaki. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu, hati-hati.
Orang tua yang semangat ke masjid, tapi anaknya sekarang detik ini masih tidur. Kalau kita perhatikan, sudah 7 menit yang lalu sudah syuruk. Saya tadi diberi waktu jam 5.50 ya, sudah selesai. Pripun nih, sudah selesai ya. Wasiatnya 10, ini baru 1. Ya, wa ma yafidhu biha lisanu, lisannya penuh dengan ucapan itu, salat. Dan para ikhwah, bandingkan dengan ajaran. Saya disclaimer dulu. Kita wajib meyakini harus ada sira' bainal haqqi wal batil. Selama masih ada iblis, syaitan, pasti ada kebatilan dan pasti ada yang memperjuangkan kebenaran. Jadi jangan heran kalau seandainya ada yang ngajak tidak sholat kalau sudah sampai derajat tertentu di dalam keislaman. Bandingkan dengan wasiat ini. Beliau dalam keadaan sekarat, sakit keras, masih menginginkan sholat. Bandingkan dengan orang yang ajarannya atau kelompok yang ajarannya kalau sudah sampai tingkat tertentu maka sholat. Sholatnya kok bisa? Bertentangan dengan hadis ayat Al-Quran, hadis Rasul, dan wajib kita meyakininya itu menyimpang. Siapa yang tidak meyakini menyimpang, maka berarti dia menyimpang. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu. Dan harus diyakini, harus terjadi sira' bainal haqqi wal batil. Selama masih ada syaitan, iblis, pasti ada kebatilan. Dan pasti ada orang yang mengusung kebenaran dan mereka pasti akan bertempur. Kebatilan pasti ada. Jadi tidak boleh dengan kata Bhinneka Tunggal Ika kemudian wah sudahlah biarkan aja, mereka mungkin ada dalilnya juga. Nggak ada dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir wafat beliau mengingatkan tentang salat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Bapak baca ya, yang mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kadang aneh, yang aku cinta tapi belum pernah khatam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak baca detik-detik wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, 5 hari sebelum wafat saja, bagaimana beliau membuka horden. Setelah sakit beberapa hari, beliau itu sakit hari Kamis. Jadi jemaah terakhir yang beliau pimpin sholat berjamaah adalah sholat zuhur hari Kamis. Setelah itu beliau tidak keluar lagi sampai wafat. Tetapi sebelum meninggal, beliau melihat para sahabat dari balik hordennya bersaf-saf dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kemudian beliau tersenyum. Dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, jangan sebagian orang bersandar atau bersembunyi di balik, ya sudahlah, jangan ribut-ribut, jangan suka menyesatkan orang. Gimana tidak kita suka, gimana tidak kita katakan itu menyimpang? Menyimpang itu bahasa halus ya. Di zaman sekarang kan ada undang-undang ITE, sesat itu nggak boleh dalam pengajian ya. Menyimpang, gimana dikatakan tidak menyimpang kalau seandainya tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Maka hati-hati, wasiat ini jangan lihat satu negara, jangan lihat satu provinsi, satu kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan. Lihat diri kita dalam rumah, kita kepala keluarga, bagaimana anggota keluarga kita dengan sholatnya, apakah mendirikan atau tidak. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ali bin Abi Thalib, salah seorang terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia ketiga yang masuk dalam agama Islam dari anak-anak, dan manusia pertama dari anak-anak masuk ke manusia ketiga dari seluruh umat manusia masuk ke dalam agama Islam.
beliau bercerita, adalah perkataan Nabi yang terakhir. Lihat, kalam Rasulullah SAW yang terakhir adalah jagalah salat, jagalah salat. Ya, jagalah salat, itulah wasiat Rasulullah SAW yang pertama. Cukup nggih? Waktunya habis. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, saya sebutkan biar Bapak tidak tidak penasaran apa Ustaz wasiat yang selanjutnya. Yang kedua, wasiat yang saya sebutkan saja tanpa ada penjelasan atau dalil, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hati-hati, di zaman sekarang sudah mulai ada orang yang menggerogoti prinsip dasar Islam. Mereka tidak meyakini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buktinya, mereka tidak meyakini hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini pemikiran yang dari orang-orang yang katanya intelektual. Intelektual. Mereka tidak meyakini. Mosok Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bisa meriwayatkan hadis sebegitu banyak, padahal hadis itu sahih, disahihkan oleh para ulama-ulama ahli hadis. Kemudian yang ketiga, wasiat untuk berbuat baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akidah kita, kalau ada orang ngaku dia adalah zuriat Rasul, maka ini kaum muslimin, ini ada zuriat Rasul, mereka lebih mulia daripada kaum muslimin seluruh. Karena ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masalah nanti dia berbohong tentang dia zuriat Rasul atau tidak, itu urusan beliau. Yang penting ngaku, maka sudah. Kita terima pengakuannya. Kecuali kalau seandainya memang palsu. Kalau asli pakai shad, asli, bukan pakai sin, asli, ya, maka kita terima siapapun dia, kita terima bahwa dia itu adalah zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau seandainya orang yang di atas agama yang lurus, taat kepada Allah, kemudian mengamalkan Al-Quran dan hadis, maka lebih tinggi lagi derajatnya. Wajib kita hormati. Itu keyakinan. Itu tidak ada dialog di dalamnya. Nggak ada dialog, karena ada wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wasiat untuk mencintai kaum Ansar, penduduk kota Madinah. Maka hati-hati yang berziarah ke kota Madinah, jangan sampai seseorang menyakiti penduduk asli kota Madinah. Yang kelima, wasiat untuk taat kepada pemimpin. Ini Pak, tidak ada yang menggaungkan wasiat ini dan dakwah ini kecuali yang mengusung dakwah sunnah. Taat kepada pemimpin muslim selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Sezalim apapun, taati selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Saya beri contoh biar mudah. Dia mengambil harta kita, dia memukuli kita, kemudian tetap kita wajib taat kepadanya. Taat yang dimaksud apa? Tidak boleh memberontak, tidak boleh mengangkat senjata untuk menurunkannya, nggak boleh. Selama muslim mendirikan sholat, bukan kafir. Lalu Ustaz, dia berbuat zalim kepada kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua solusi logis, masuk akal. Pertama, tu'adduna alladhi alaikum. Kalian rakyat tunaikan tugas kalian. Apa tugas rakyat? Pertama, menasehati kalau sanggup dengan sembunyi-sembunyi. Yang kedua, tunduk patuh taat dalam kebaikan. Tidak boleh memberontak. Itu tugas kalian. Lalu hak kami yang sudah diambil oleh penguasa yang zalim bagaimana? Tas'alunallaha alladzi lakum. Ini petunjuk nabawi, bukan petunjuk hawa nafsu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak kalian. Doa banyak-banyak. Ini petunjuk nabawi.
Kalau kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terima petunjuk itu. Jangan dengan hawa nafsu. Dan saya pesan Pak, keamanan adalah yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim sebelum makanan dan rezeki. Maka hati-hati, jangan sampai mau diobok-obok tentang keamanan kita. Keamanan mahal Pak. Contoh keamanan, dari mulai jam 5 tadi sampai jam 6 sekarang, kita bisa sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh, pengajian dengan aman, damai, sentosa. Yang ngantuk tambah ngantuk, ya, itu aman Pak, luar biasa. Saat di negara lain di Timur Tengah sana, saya punya kawan dari Libya, itu 5 kali sholat berjamaah di masjid, habis sholat isya ditangkap polisi, dianggap radikal. Sholat berjamaah 5 kali sehari dianggap sebagai teroris. Hati-hati Pak, jangan mau diprovokasi. Jaga keamanan, patuhi pemerintah yang sah sekarang. Kalau nanti berganti, patuhi yang berganti. Sudah selesai, itu saja. Keamanan adalah nikmat. Saya pernah ke negara Timur Tengah, negara kecil, mungkin penduduknya cuma 10-an juta, kecil, tapi aman. Pembangunan jalan, teknologi canggih seperti di negara-negara barat, bangunan-bangunan mantap. Kemudian orang-orangnya, bayi lahir itu sudah dapat subsidi dari pemerintah. Bayi lahir, bahkan diperintahkan untuk melahirkan banyak anak. Nggak ada program KB Pak. Aman, aman, jaga keamanan. Nah, kemudian yang keenam, menjaga kesucian, kehormatan seorang muslim. Hati-hati dengan membunuh. Urusan membunuh Pak berat. Kesucian kehormatan, kesucian darah seorang muslim. Makanya kadang-kadang kalau 13 tahun tinggal di Arab Saudi, kadang kalau melihat orang Arab itu kelahi, lucu, nggak pakai tangan, pakai apa gue. Karena kalau sudah nonjok bahaya itu, ya. Makanya kalau seandainya sudah nembak atau main pedang, udah qisas mainan. La yazalu rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang saat hisab nyaman hisabnya selama belum terkena darah yang haram, yang suci. Makanya hati-hati yang komentar-komentar di media sosial, dengan komentarnya akhirnya tertumpah darah kaum muslimin. Wah, itu bertanggung jawab kelak di hari kiamat. Hati-hati. Yang keenam, yang ketujuh, berbuat baiklah kepada para istri. Nah, ini bagi para suami, berbuat baiklah kepada para istri. Bersabarlah. Seorang lelaki lebih dituntut untuk bersabar, mengayomi, lebih dewasa daripada istrinya. Jangan sedikit-sedikit meraju atau mengucapkan kata cerai. Awas kowe, nek mangap tak cerai kowe. Piye iki? Mangap cerai ngene. Enggak boleh itu. Ya, tidak boleh. Kemudian yang kedelapan adalah wasiat Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada para pembantu, asisten rumah tangga. Jangan sampai gaji mereka terlambat. Dalam hadis Rasulullah SAW, jangan sampai keringat mereka kering, kemudian engkau terlambat memberikan gajinya. Nah, yang ke-10 adalah yang ke-9, afwan. Ya, yang ke-9 wasiat Rasulullah SAW, dan di zaman sekarang agak sulit, yaitu menunaikan amanah. Apa yang dikasih amanah maka tunaikan. Seperti masjid ini,
DKM-nya diberikan amanah untuk membukakan puasa, maka hanya boleh digunakan untuk buka puasa. Amanah untuk melebarkan masjid Al-Aman, Godean, maka kerjakan amanah tersebut. Sepeser pun tidak boleh digunakan untuk yang lain. Kemudian yang ke-10, yaitu ini patut diperhatikan, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin menjauhi kesyirikan dan segala hal yang menghantarkan kepada kesyirikan, di antaranya mengagungkan kuburan. Dan itu hadis sahih, Pak. Peringatan keras Rasulullah SAW. Saya heran, nggak tahu kenapa sebagian orang mengagungkan kuburan lebih daripada masjid. Saya pernah hidup, Pak, di sebuah daerah dan saya pernah melakukan itu. Jadi ini bukan pembicaraan yang saya lihat dari luar, saya pernah melakukannya. Kami dulu masuk ke dalam kuburan yang dianggap keramat dalam keadaan harus nunduk, tidak boleh jalan tegak, harus jalan menunduk, mundur. Kemudian nanti kalau di pintu baru keluarnya pun jalan mundur. Sedangkan masuk masjid seenaknya, nggak ada tahiyatul masjid. Padahal hadisnya sahih Rasulullah SAW. Lihat, hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit keras, tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhihi, beliau meletakkan kain di atas wajahnya. Fa idza tamma kashafa an wajhi, kalau sudah sesak dadanya, beliau buka kain tersebut dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik, dalam keadaan sakit keras tersebut, yang dengan sakit keras tersebut beliau meninggal, beliau mengatakan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadziru ma sana'u. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa maksudnya? Kuburan dijadikan masjid. Ada kuburan dibangun, lalu kuburan tersebut dijadikan sebagai masjid. Itu satu penafsirannya. Yang kedua, kuburan sebagai masjid dibacai dan beribadah lebih khusyuk di samping kuburan daripada di dalam masjid. Terasa lebih mustajab berdoa di samping kuburan daripada berdoa di dalam masjid. Itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadisnya jelas, Pak. Seperti matahari di siang bolong. Tapi nggak tahu kenapa. Kadang-kadang kalau diberitahu agak susah, bahkan marah-marah. Kita cuma menyampaikan wal taufiq biyadillah azza wa jalla. Kita cuma menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Ummu Habibah, Ummu Salamah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua dari negeri Habasyah, Ethiopia. Kemudian menceritakan di negeri Habasyah ada gereja yang mereka lihat, kemudian di dalam gereja tersebut terdapat patung-patung. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengomentari, kata beliau, inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu kalau ada orang saleh meninggal, maka kuburannya dibangun di atasnya masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka buat patung-patung tersebut. Faulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk paling buruk di sisi Allah. Apalagi jelasnya kurang ini, kurang jelas apalagi hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan karena tidak menghormati orang saleh, enggak. Memang syariat kita seperti itu. Syariat kita seperti itu, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang bisa sampaikan. Wallahu alam. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Ada pertanyaan atau tidak? Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu alam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas faedah ilmu yang disampaikan. Semoga kita memohon pertolongan Allah, semoga kita bisa mengamalkan wasiat-wasiat Rasulullah SAW sampai akhir zaman kelak. Kita karena waktu sudah siang, cuma satu pertanyaan saja secara langsung. Mungkin dari panitia ada dari jamaah yang ingin bertanya, atau sudah sangat jelas atau puas?